Oke, selamat datang di Budak Core Podcast. Wah, heboh sekali ya. Aku lihat di mana ya? Aku lihat yang mana? Itu. Oke, yang ini. Halo. Najis. Kamu disapa netizen-netizen. Oke, hai semuanya. Itu yang pojokan ketawa ya? Oke, kita hari ini kedatangan tamu spesial ya kan. Ini kita kedatangan khusus dari Zimbabwe kayak. Sangat jauh ya. Oke, kita kedatangan anak rantau hari ini ya. Tuh. Boleh diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana? Aku lihat kamera apa lihat kamu? Bebas deh. Oh. Lihat atas juga. Lihat atas juga. Semua udah pengen gue ya? Oke. Hai semuanya, perkenalkan aku Bayu Kurniawan. Aku merantau di Surabaya dari Tulungagung, C. Jadi aku aslinya Tulungagung, terus merantaulah ke Surabaya ini sekarang. Wow, bocah Tulungagung ya Plat ternyata. AG Pride. Petai. Tuh. Itu asisten aku tadi yang bilang tuh. Itu apa sih? Nggak tahu aku juga. Teh. Tapi kalau di warga plat AG itu kayak ada khasnya tuh kalau kita ngomong tuh ada U-nya di belakang. Jadi Kadang di depan, kadang di belakang. Contohnya jauh kan di bahasa Jawa atuh ya, atuh. Itu jadi kayak atuh. Gitu. Oh, ini sama nggak sih kayak di Surabaya? Emang iya? Oh iya ta? Iya kan? Oh, aku baru tahu di Surabaya Waduh. juga sama. Tapi kita U-nya nggak panjang. Kita lebih ke Kayak lebay aja sih waduh. kadang. Terlihat ya kayaknya. Oke, Mas Bayu ya. Udah berapa lama nih Mas di Surabaya? 1 bulan. 1 bulan. Ya baru lah ya. 1 bulan lebih seminggu deh kayaknya aku di Surabaya. Oke, sebulan lebih seminggu. Sebelumnya berarti belum pernah sama sekali ke Surabaya? Sebelum untuk jangka waktu lama ya, paling cuma main-main sehari 2 hari gitu. Jadi masih ini kan pertama kali dapat kerja di Surabaya. Oh, jadi di sini tujuannya memang untuk kerja Bener. Mencari atau uang ya. untuk mencari cewek-cewek cantik gitu. Nafkah dulu kali untuk diri sendiri. Ya mikirin diri sendiri dulu kali ya. Iya, betul. Oke. Jadi kapan nih Mas ke Surabaya? Dari bulan Aku tuh pertama kali enggak sih, kayak stay di Surabaya itu setelah tanggal 23 November. Oke. 23 November tuh aku kerjaku tuh hari tanggal 25-nya. Jadi aku baru stay di Surabaya tanggal 23. Berarti udah tahun lalu lah ya. Wih, Baru tahun lalu baru banget, nih. bro. Baru tahun baru nih. Iya sih, Happy New Year everyone. Udah telat kayaknya. Nah, Mas Bayu gimana nih Mas? Saya waktu pertama kali ini sampai di Surabaya ya kan, pasti kayak ada shock gitu nggak sih? Kayak gini. Apa ya? Kalau mungkin karena aku sebelumnya udah pernah merantau di Malang, lalu juga akhirnya sering ke Surabaya juga, tuh kayak udah biasa aja jatuhnya. Kayak nggak terlalu yang beda. Paling yang bikin beda tuh ya suasana kota lah, karena di Surabaya kan ibu kota provinsi, sedangkan di Tulungagung kan ya kota kecil kan, kota kecil. Jadi kayak kalau pulang kerja banyak gedung-gedung tinggi, ada jembatan penyeberangan. FYI di Tulungagung nggak ada tuh jembatan penyeberangan ya. Nggak ada. Terus pakai apa tuh? Karena lengang deh kayak jalannya nggak rame, nggak macet kan gitu. Jadi slow living aja gitu. Jadi ya itu sih paling ya perbedaan nuansa kotanya itu tadi sih. Nuansa kotanya. Itu gimana? Sulit nggak? Maksudnya kalau sama orang-orang sini kan kayak beda kan pasti secara kebudayaannya, terus kayak gaya hidupnya ya kan. Itu gimana adaptasinya? Mungkin karena aku pernah ke Malang juga ya. Jadi aku merasa Malang dan Surabaya itu kan hampir. Waduh, ada insiden. Oke, kita lanjut ya. Kaget. Karena Malang dan Surabaya kan hampir sama juga kan untuk kehidupannya menurut aku ya. Jadi ketika aku pindah ke Surabaya pun ya udah santai aja, nggak terlalu banyak hal yang bikin kayak culture shock itu enggak sih. Wah, oke. Jadi ya mirip-mirip lah ya gitu ya. Mirip-mirip sih. Bedanya paling di Surabaya UMR-nya lebih gede gitu. Iya dong. Jangan sampai ya. Ibu kota cuy. Oke. Berarti nggak pernah ngalamin momen yang culture shock, maksudnya kayak pernah nggak bikin kayak bingung gitu? Kayak, itu pernah. Pernah waktu awal kuliah. Jadi waktu di Malang malah, bukan di Surabaya. Kuliahnya di Malang. Aku tuh kuliah di Malang di Brawijaya. Nah, terus? itu kan ya aku anak dari desa kan. Aku anak desa yang merantau ke kota besar di Malang gitu kan. Nah,
Mungkin perbedaannya adalah kalau kita di plat AG kan orangnya berhatinya lebih lembut ya, lebih halus gitu Masa kan. sih? Nah, terus kalau kayak di Surabaya, di Malang, sebenarnya mereka tetap santai, cuman mungkin secara intonasi berbeda gitu loh. Nah, aku kan pernah nih fotokopi terus aku nanya, "Pak, ini ada enggak?" Gitu kan. Nah, bapaknya tuh jawabnya agak ketus gitu loh, "Enggak," gitu. Nah, terus aku kan kayak terdiam ya, "Hah, kenapa Agak shock ya? kenapa tiba-tiba dia marah?" Gitu kan. Karena kan aku merasa kayak bertanya dengan sopan gitu. Heeh. Cuman, mungkin itu emang biasa aja di sana, Iya, gitu. Tapi benar benar. menurut aku mungkin itu hal yang mengagetkan karena respon warga sekitar plat AG paling, "Oh, nggak ada Mas, mboten wonten," kayak gitu kan. Nah, itu Iya. kayak literally cuma, "Enggak," gitu, dan orangnya nggak noleh ke aku karena sibuk sendiri kan. Jadi aku tuh kayak syok kayak, "Hah, kenapa aku dimarahin?" Gitu loh. Tapi ya udah, ternyata setelah aku lebih lama di Malang, stay di Malang, ya ada beberapa yang kayak gitu, ada juga yang tetap biasa aja kok gitu. Jadi ya mungkin itu sih beda, culture shock pertamaku sih di situ. Itu ya. Habis itu trauma fotokopi lagi nggak? Aku nggak pernah ke situ sih, jujur. Sumpah, aku nggak pernah ke situ. Jadi kalau aku mau fotokopi, aku cari tempat lain aja deh. Takut diketusin lagi ya? Iya. Mas, mungkin nonton ini, Mas. Halo Mas, gitu. Ini ya kamu ketusin, Mas. Enggak sih, kayaknya emang orang sini tuh mungkin lebih ke apa ya? Kayak ya nggak ada gitu. Mungkin kayak yang Mhm. lebih cuek yang Lebih cuek dan intonasinya mungkin ya datar aja sebenarnya. iya Cuman makanya. mungkin dari aku yang biasanya orangnya nggak tahu datar gitu, yang lebih lembut tadi kan secara culture-nya. Nah, itu agak stick shock gitu loh. Siksek banget ya Heeh. tuh. Terus pernah lagi nggak ada kebiasaan atau kayak tradisi di Surabaya sini yang awalnya tuh kamu susah buat nerima kayak ini kayaknya nggak bisa nih aku kayak gini, gitu. Biasanya nggak kayak gini. Gitu. Apa ya, di Surabaya culture shock aku jujur nggak ada sih. Waktu Nggak aku ada. di Malang pun juga nggak ada. Mungkin karena kita masih sama-sama Jawa Timur kali ya. Oh gitu ya. Jadi Nggak kayak terlalu beda ya. nggak terlalu beda banget lah. Oke oke. Tapi yang eee, kebudayaan atau kayak kebiasaan yang di Surabaya apa, yang sekarang tuh kamu jadi udah terbiasa juga buat ngelakuin itu? Oh, bukan kebiasaan ya, mungkin kayak bahasanya kali ya. Bahasanya? Iya, kan kalau di Surabaya kayak, "Kon arek iku," gitu kan, terus kadang Heeh ada tambahan di belakangnya itu. Nah, itu kadang ya ya mulai kebiasaan aja gitu. Cuman kalau itu dibawa ke tempat asalku, di heeh. Tulungagung pasti akan beda jauh lah kan, itu akan menggoncang-ganjing culture shock di warga Tulungagung kan, di warga rumahku. Jadi, Iya iya, ya mungkin itu sih, bahasa kali ya. bahasa. Mhm. Tapi kalau di sini kamu banyak teman yang dari luar kota juga atau gimana? Kebetulan kalau teman luar kota banyak, karena kebetulan kan juga teman kuliah, Mhm. beberapa kerja di Surabaya. Nah, Oh, jadi oke. sering ketemu juga dengan teman-teman kuliah kayak gitu. Lalu juga kalau dari rumah kayak nggak ada deh. Nggak ada ya? Paling teman kantor, saya teman Heeh. kantor sama teman kuliah yang stay di Surabaya itu sih. Jadi teman-teman kuliahmu juga sama ya, kayak maksudnya bahasanya udah mulai ke Surabaya-Surabayaan gini. Betul betul, bisa jadi kayak gitu. Kayak, "Kon lapo?" Gitu. Kenapa? Iya. Oke. Terus pernah ini nggak, pernah ngerasa kayak homesick gitu nggak sih? Kamu ngekos kan di sini? Mhm. Enggak sih Tiba-tiba sekarang. galau, aku kangen rumah. Rumah yang mana? Enggak sih. Ingin balik ke Tulungagung gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah Sekarang udah enggak. nggak, berarti Heeh. pernah dong? Mhm. Kayak dulu banget waktu SMA malahan. SMA-nya di Aku SMA kan di Blitar. Lebih nomaden tepatnya sekali ya SMK. hidupnya ya. Iya. Jadi aku tuh SMK di Blitar. Sebenarnya kan aku PP, pulang pergi naik motor kan. Oh, Nah, waktu itu aku ada lomba yang mengharuskan aku untuk apa sih namanya, kayak intensif gitu loh. Jadi aku menginap di tempat guruku, di coachku itu heeh, selama 1 minggu. Nah, mungkin karena waktu itu kan ada beban karena aku mau lomba, mhm. terus dan aku juga agak bingung mau ngapain waktu lomba itu, akhirnya kayak kepikiran rumah, gitu. Jadi literally Oh. aku di kamar mandi aku nangis. Oh. Tapi itu SMA, tapi semenjak kuliah sampai sekarang udah santai aja sih. Mungkin karena udah menemukan kan nggak tahu ya, kalau kuliah itu kan kayak warna-warni kehidupan ya. Ya Asik. kan? Kayak kita ketemu orang baru dengan berbagai background. Jadi kayak Iya iya. itu sih mungkin yang bikin aku malah jatuhnya kadang lebih nyaman di perantauan. Hmm. Jadi aku udah nggak nyaman di rumah kamu? Enggak gitu ya teman-teman, enggak gitu ya. Jadi aku nyaman di rumahku, tapi juga nyaman di perantauan, jangan salah paham.
Kurang ajar juga Oke. nih host Jadi ini. cara mengatasi homesick-nya itu dengan ketemu teman-teman kayak gitu atau gimana? Gimana ya cara aku? Mungkin lebih ke dinikmati aja sih. Karena Dinikmati kalau aja. aku terus mikir aku homesick homesick ya aku nggak bakal semandiri ini kan. Hmm. Jadi aku sih mikirnya ketika ada masalah atau mungkin kayak kangen rumah, ya udah mungkin telepon aja dulu orang rumah siapa ditelepon kan seenggaknya bisa mengobati sedikit ya kalau kangen sama rumah. Terus tapi lama-lama ya udah karena kita udah terbiasa melakukan itu lama-lama ya udah jatuhnya ya enjoy aja. Oke. Kalau di kantor kamu juga ada, maksudnya teman-teman yang dari luar kota juga atau gimana? Kebetulan aku ada beberapa temen yang dari Jember, dari Padang, lalu juga ada yang Ngawi, Magetan, Banyak kayak ya. banyak deh. Kayak emang Surabaya kan juga tujuan pencari kerja kan. Mm-mm. Nah, jadi emang banyak juga teman-teman yang dari luar kota, luar Surabaya. Itu kamu sering kayak sharing-sharing sama mereka nggak? Maksudnya kayak, oh di tempatku ada kayak gini-gini gitu misalnya. Oh, berarti ini teman Budayanya kantor, kayak gini. luar kantor dari kantorku gitu tah? Di dalam kantor maksudnya. Teman Oh, kantor. Suka kita sharing-sharing juga nggak? kita sih lebih sharing untuk analisis orang ya, alias gibah. Julid. Iya. Waduh. Itu kayak aku dapat info tuh banyak gitu. Hari ini ada ini loh. Oh, gimana gitu. Jadi sesama anak perantauan nih saling Jadi kita gimana biar berbagi kita info aman ya. di kantor gitu. Kita berbagi info. Gitu. Hati-hati ya sama orang itu. Jok menyalawi. Agus nih bos. Oh jadi kalian julid. Terus menurut kamu gimana supaya sebagai anak rantau nih ya kan, kamu bisa lebih beradaptasi gitu? Ada tipsnya nggak? Hmm, menurut aku ini harus sadar dari awal sih. Mas aku Hmm. udah harus ditekankan dalam hati dan pikiran kalau oh aku mau ngerantau nih. Otomatis kalau aku ngerantau, aku bakal jauh dari orang tua, jauh dari mungkin teman-teman yang ada di tempat awalku, tempat tinggalku. Nah, aku bisa nggak mengambil kondisi seperti itu? Nah, itu maksud aku kita harus make sure dulu kita bener-bener ready nih untuk merantau. Bukan Hmm. kayak pengen doang. Jadi jangan pengen doang, tapi bener-bener make sure kalau kita tuh emang siap untuk merantau. Yang awal tuh harus itu ditekankan dulu. Nah, yang kedua, kalau kalau kita mau tahu culture di suatu kota gimana, kita perlu riset sih. Oh, di Surabaya orang-orangnya kayak gimana sih biasanya, lingkungan kayak gimana. Ya, Di ya. situ perlu riset. Jadi ketika kita datang tuh nggak yang benar-benar melongo karena baru banget, tapi kita udah kayak, oh ya, oh Surabaya, oh gini gini gini, oh ya udah aku udah tahu gitu. Nah, kalau udah stay di tempat itu ya udah pasti tetap ada lah culture shock. Tapi karena kita udah ada bekal, kita udah ada persiapan, jatuhnya ya nggak seberapa bikin shock-shock banget. Udah nggak sik-sak lagi ya. Mm-mm. Jadi lebih ke harus tahu dulu ya, maksudnya Mm-mm. kamu rantau tuh tujuannya buat apa gitu Mhm kan. Jadi mhm supaya lebih kayak mhm. lebih niat gitu Betul mungkin betul, ya. mhm Karena mhm. kan mungkin ada yang kayak ngerantau terus tiba-tiba kayak, aduh nggak cocok nih sama Iya budayanya terus bener, balik gitu mhm. kan. Kan kadang Balik. ada kan orang-orang yang mungkin kayak impulsif aja aku pengen deh ke sini gitu, kerja di sini, Mhm. ketika udah dijalanin ternyata nggak cocok dengan mungkin adat istiadat masyarakatnya Ya, atau ya. itunya. Nah itu menurut aku perlu riset dulu sih biar ya memudahkan kedua belah pihak aja sih menurut aku. Ya, ya. Aku nggak nuntut ya guys, ini emang kursinya bis. Random sekali. Tapi kalau dari ini orang tuamu kayak gimana? Maksudnya kamu ngerantau ini emang keinginanmu sendiri kah atau kayak orang tuamu yang kayak udah kamu kerja di Surabaya aja nih? Aku sendiri sih. Oh dari kamu sendiri. Emang aku dari awal bilang ke orang tua aku pengen ngerantau. Bahkan sebelumnya tuh aku nggak pernah pengen ke Surabaya. Mhm. Nah, aku tuh pengennya ke Jakarta kan sebenarnya. Oke. Cuman mungkin karena udah rezeki kali ya, rezekinya di Surabaya dan alhamdulillah ternyata juga oke semuanya, ya udah akhirnya merantau ke Surabaya. Gitu. Oke, oke. Tapi dari berapa bersaudara? Dua, dua. Dua. Yang Mm-mm. kakak, Kakak, aku adik. kakak. Aku Oh, bungsu. oke. Kakak kamu juga ngerantau juga? Enggak, kakakku stay di Tulungagung. Oh, stay di Tulungagung. Ya, anak kedua kayaknya lebih ini ya, lebih explore gitu ya, kayak Mm-mm. biasanya. Karena kan kakak udah menikah juga kan. Oh gitu. Jadi ya udah ikut sama suaminya stay di Tulungagung. Ada punya anak juga gitu. Jadi mengurus keluarga kecilnya. Oke, terus nanti kamu rencananya gimana nih? Apakah akan tetap stay terus di Surabaya kah? Atau mungkin ada rencana untuk aku mau nyoba lagi ya, misalkan untuk cari pekerjaan di Jakarta atau di mana lagi gitu? Kayaknya untuk beberapa tahun ke depan aku masih pengen stay di Surabaya ya. Hmm. Karena ternyata di Surabaya itu menyenangkan yang menurut aku kan Wah, ya lengkap lah. Maksudnya kayak kita mau apa juga ada di Surabaya. ya ya. Lalu secara harga biaya hidup
Surabaya kan juga masih murah lah menurut aku. Surabaya masih murah. Nasi 10.000 juga masih Masih dapet, dapat. iya kan? Lauk-lauk juga masih oke. Jadi kayak untuk sementara aku akan menikmati kehidupan di Surabaya dulu. Asik. Akan menjadi warga Surabaya sementara. Nah, nggak tahu deh kalau itu. Oke, dari Mas Bayu ada tips atau kata-kata yang ingin diucapkan untuk teman-teman yang juga merantau mungkin? Kata-kata hari ini ya. Quotes of the day gitu mungkin? Apa ya buat teman-teman yang mau merantau atau sedang merantau, menurut aku siapapun yang sedang merantau saat ini, kita tuh belajar untuk menjadi versi kita yang lebih baik. Versi Asik. secara kita lebih mandiri, kita percaya sama diri sendiri, kayak kita bisa loh ternyata hidup sendiri, mandiri, tidak menjadi beban, kita mengusahakan masa depan sendiri gitu kan. Nah, jadi tetap semangat. Kalau memang benar-benar baru kayak aku bilang tadi, mending better buat riset dulu biar tahu kondisi kota ini gimana, sebagainya gimana, biaya hidup dan sebagainya. Tapi merantau tuh asik kok. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye!